Assalamualaikum. Selamat datang di Nahama Channel, tempat berbagi ilmu dan inspirasi Islami. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu istiqomah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bismillah, mari kita mulai. Kisah remaja Pangeran Diponegoro, petualangan, persahabatan, dan cinta. Hai anak-anak, Sob masih punya cerita seru tentang Pangeran Diponegoro. Kali ini, kita akan masuk ke masa remajanya. Siap-siap, ya? Karena cerita ini penuh petualangan, persahabatan, dan bahkan ada sedikit sisi romantis. Wah, penasaran kan? Audio Yuk, asli kita kreasi mulai. Nahama Channel. Remaja yang aktif dan pemberani. Ketika Diponegoro yang waktu kecil dipanggil Bendara Raden Mas Mustahar, beranjak remaja, ia menjadi pemuda yang gagah dan penuh semangat. Wajahnya ceria, tubuhnya kuat, dan pikirannya selalu penuh dengan ide-ide cemerlang. Di desa Tegalrejo, tempat ia tinggal bersama neneknya, Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan pintar bergaul. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari teman-temannya. Setelah salat subuh, ia biasanya pergi ke hutan kecil dekat desa untuk menunggang kuda. Kudanya bernama Si Guntur, seekor kuda coklat yang sangat cepat dan lincah. "Ayo, Guntur, kita harus jadi yang tercepat," katanya sambil tertawa. Di desa, Diponegoro punya banyak teman. Ada Marto, si anak petani yang suka bercanda, Kasim, anak tukang kayu yang jago memanjat pohon, dan Sari, gadis desa yang ceria dan pandai menenun. Mereka sering bermain bersama, seperti menangkap ikan di sungai atau berlomba memanjat pohon kelapa. Petualangan di sungai. Suatu Audio hari, asli kreasi Diponegoro Nahama dan teman-temannya Channel. memutuskan untuk bermain di sungai. "Kita lihat siapa yang paling jago menangkap ikan," kata Marto sambil menggulung celananya. Diponegoro langsung melompat ke sungai. Ia sangat jago menyelam, dan dalam beberapa menit, ia sudah berhasil menangkap seekor ikan besar. "Lihat ini, teman-teman. Aku dapat ikan terbesar," katanya bangga. Tapi tiba-tiba, Kasim berseru, awas, Raden Mas. Ada kepiting di dekatmu." Mendengar itu, Diponegoro malah tertawa. "Kalau ada kepiting, aku tangkap juga, sekalian buat makan malam," katanya sambil bercanda. Semua temannya tertawa terbahak-bahak. Sisi romantika sang pangeran. Nah, anak-anak, meskipun Diponegoro masih remaja, ada sedikit cerita romantis, loh. Di desa Tegalrejo, ada seorang gadis bernama Raden Ayu Ratnaningsih. Ia adalah putri seorang bangsawan yang sering datang ke desa untuk mengaji. Ratnaningsih dikenal sebagai gadis yang sopan, cantik, dan pandai membaca Al-Quran. Diponegoro sering bertemu dengannya di surau. Suatu hari, saat mereka sedang belajar bersama, Ratnaningsih bertanya, "Raden Mas, apa cita-citamu?" Dengan percaya diri, Diponegoro menjawab, "Aku ingin menjadi pemimpin yang membela rakyat dan agama. Tapi sebelum itu, aku harus belajar lebih banyak lagi." Ratnaningsih tersenyum dan berkata, Kalau begitu, aku akan selalu mendoakanmu." Wah, manis sekali, ya. Meski sederhana, pertemuan mereka selalu penuh makna. Belajar dan bermain dengan teman-teman. Diponegoro tidak hanya bermain, sobat. Ia juga sering mengajak teman-temannya belajar. "Ayo, kita ke surau. Kita belajar Al-Quran bersama," katanya. Teman-temannya yang awalnya malas jadi semangat karena Diponegoro selalu punya cara seru untuk belajar. Contohnya, saat menghafal ayat-ayat Al-Quran, ia sering membuat permainan. "Siapa yang bisa menghafal surat Al-Fatihah duluan, boleh naik Si Guntur," katanya sambil menunjuk kudanya. Wah, siapa yang tidak semangat, kan? Diponegoro dan semangat membantu orang lain. Diponegoro juga terkenal suka membantu orang. Pernah suatu kali, seorang ibu tua kehilangan kerbaunya. Ibu itu menangis karena kerbau itu adalah satu-satunya Audio harta asli yang ia kreasi miliki. Nahama Channel. Diponegoro langsung mengajak teman-temannya untuk mencari. "Ayo, kita harus menemukan kerbau itu sebelum malam," katanya. Mereka menyusuri hutan, dan akhirnya berhasil menemukan kerbau itu di tepi sungai. Ibu tua itu sangat berterima kasih. "Raden Mas, kamu memang anak yang luar biasa," kata ibu itu sambil tersenyum. Diponegoro hanya menjawab, Ibu, ini semua karena kita harus saling membantu. Itu yang diajarkan agama kita."
Matahari pagi menyentuh pucuk dedaunan, menerobos celah di antara pepohonan rindang. Udara pegunungan Yogyakarta masih sejuk ketika seorang pemuda gagah bersorban hijau berdiri di depan regol istana. Raden Mas Ontowiryo, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, bersiap untuk berangkat menimba ilmu ke pesantren di daerah Tegalrejo. "Anakku," ujar Ratu Ageng, nenek yang sangat dicintainya. "Pergilah dengan hati yang teguh. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga jalan menuju kebijaksanaan." Diponegoro menundukkan kepala, mencium tangan neneknya. "Insya Allah, Eyang. Aku akan menjaga nama baik keluarga dan menimba ilmu sebaik-baiknya." Namun, ada satu sosok yang enggan melepaskannya begitu saja. Seorang gadis dengan mata bening seperti embun pagi berdiri agak jauh, memandang dengan ragu. Namanya adalah Rara Wulan, kembang desa yang diam-diam menyimpan rasa untuk sang pangeran. Diponegoro menghampirinya dengan langkah tegap. "Rara, kenapa raut wajahmu seperti langit mendung sebelum hujan?" Rara menunduk, mengulum senyum malu. "Pangeran, perjalanan ini akan panjang. Apa aku masih boleh berharap bahwa kelak kita bisa bertemu kembali?" Diponegoro tersenyum, matanya tajam namun penuh kelembutan. "Rara, jika kesetiaanmu adalah embun pagi, maka rinduku adalah dedaunan yang menadahnya. Sejauh manapun aku melangkah, hatiku tetap tertambat di sini." Wajah Rara merona. "Ah, pangeran, kalau gombalanmu setajam kerismu, mungkin hatiku sudah tersayat sejak lama." Diponegoro tertawa kecil. "Tapi Rara, luka di hati karena rindu lebih mulia daripada luka di tubuh karena senjata. Aku janji, aku akan kembali dengan ilmu dan kebijaksanaan. Saat itu, semoga aku bisa menyandingmu, bukan hanya dalam angan." Langit cerah seakan memberkati perpisahan mereka. Dengan hati penuh tekad, Diponegoro menaiki kudanya, mengarahkan pandangan ke depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk tanah air yang kelak akan ia perjuangkan. Rara Wulan menatap punggungnya yang semakin menjauh, menyimpan harapan dalam doa. Di ufuk timur, matahari kian meninggi, menyinari langkah-langkah seorang pemuda yang kelak akan menjadi legenda. Perjalanan menuju Tegalrejo bukanlah perjalanan biasa. Di sana, Diponegoro berguru pada Kiai Taptojani, seorang ulama karismatik yang terkenal akan kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya. Tak hanya menghafal kitab-kitab agama, Diponegoro juga mendalami strategi perang dan ilmu pemerintahan. Di pesantren, ia bertemu dengan sahabat-sahabat seperjuangannya. Salah satunya adalah Bagus Suryo, pemuda cerdas dengan selera humor tinggi, yang sering menggoda Diponegoro dengan candaan. "Pangeran, kalau ilmu agama ini bisa meluluhkan hati seseorang, apakah itu berarti kita bisa menggunakan dalil untuk menaklukkan hati gadis pujaan?" Diponegoro tersenyum dan menepuk bahu sahabatnya. "Bagus Suryo, hati itu bukan medan perang yang bisa ditaklukkan dengan pedang, tapi dengan ketulusan." "Ah, berarti pangeran sudah tahu rahasianya?" Senyum Diponegoro mengembang. Rindu yang terjaga dalam doa lebih kuat dari segala rayuan. Hari-hari di pesantren diisi dengan belajar dan latihan. Selain mendalami ajaran Islam, mereka juga belajar mengasah keberanian dan ketangkasan. Suatu ketika, Kiai Taptojani memberikan mereka tantangan untuk berkuda melewati sungai deras sebagai latihan ketahanan. "Kalian harus melawan ketakutan dalam diri sendiri sebelum melawan musuh di medan perang," ujar sang guru. Diponegoro memacu kudanya, melintasi derasnya arus dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Bagus Suryo dan teman-teman lain menyusul dengan semangat menyala. Mereka sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang menimba ilmu, tetapi juga menempa diri untuk masa depan yang penuh tantangan. Minggu demi minggu berlalu, hingga tibalah waktunya bagi Diponegoro untuk berguru kepada Kiai Mojo, seorang ulama besar yang kelak menjadi penasihat perangnya. Kiai Mojo dikenal bukan hanya karena ilmu agamanya yang mendalam, tetapi juga kemampuannya dalam strategi perang dan diplomasi. Di bawah bimbingan Kiai Mojo, Diponegoro semakin matang. Ia tidak hanya belajar kitab-kitab klasik, tetapi juga memahami bagaimana membangun kekuatan dan memimpin orang-orang. "Pangeran," ujar Kiai Mojo suatu malam. "Seorang pemimpin sejati bukan hanya berani di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam setiap keputusan. Sebab pedang yang paling tajam adalah akal yang jernih." Diponegoro mengangguk dalam. Ia merasakan bahwa ilmu yang ia peroleh semakin membentuknya menjadi sosok yang kelak akan menghadapi perjuangan besar. Sementara itu, di desa, Rara Wulan tak pernah berhenti berdoa untuknya.
Setiap malam, ia memandang bintang, berharap suatu hari Pangeran Diponegoro akan kembali dengan segala ilmu dan kemuliaannya. Dan di kejauhan, di dalam hati seorang pemuda yang ditempa ilmu dan pengalaman, janji itu tetap hidup. Perjalanan belum usai, perjuangan baru dimulai. Setelah beberapa tahun berguru di bawah bimbingan Kyai Mojo, Diponegoro merasa panggilan hatinya semakin jelas. Ia harus kembali ke tanah kelahirannya, bukan hanya sebagai seorang pemuda berilmu, tetapi sebagai pemimpin yang siap membela rakyatnya. Sebelum pulang ke Yogyakarta, Kyai Mojo memberikan wejangan terakhir. "Pangeran, ilmu yang kau miliki adalah cahaya. Namun, ingatlah bahwa cahaya akan selalu dihadapkan pada bayangan. Jangan takut pada kegelapan, tapi jadilah sinar yang menerangi." Diponegoro menundukkan kepala dengan hormat. "Insya Allah, Kyai. Aku akan membawa ilmu ini untuk kebajikan." Sepanjang hidupnya, Pangeran Diponegoro menimba ilmu dari berbagai ulama dan guru besar, di antaranya, Kiai Hasan Besari Tegalsari, guru syariat yang mengajarkan nilai-nilai agama dan hukum Islam di Ponorogo. Kahanur Muhammad Ngadiwongso, guru hikmah yang berasal dari Salaman, mengajarkan kebijaksanaan dalam kehidupan. K.H. Baidlawi, guru tafsir Jalalain yang berasal dari pesantren Bagelen, Purworejo, mendalami kajian tafsir. Kiai Taftazani, guru mengaji yang berasal dari Sumatera, memperkuat dasar-dasar keislaman di Ponegoro. Kyai Mojo, ulama kepercayaannya yang tidak hanya ahli agama, tetapi juga strategi dan kepemimpinan. GKR Ageng Tegalrejo, nenek buyutnya, yang tidak hanya mendidiknya dalam keislaman tetapi juga dalam kebijaksanaan dan nilai kepemimpinan. Selain pendidikan formal di pesantren, Diponegoro juga mendapatkan pendidikan kesastraan Islam Jawa serta pengajaran bergaya pesantren yang memperkuat identitasnya sebagai pemimpin yang berlandaskan agama dan budaya. Dalam perjalanan pulang, ia ditemani oleh Bagus Suryo dan beberapa santri lainnya. Mereka melewati desa-desa yang mulai resah dengan pajak kolonial yang semakin mencekik rakyat. Hati Diponegoro tersentak melihat penderitaan rakyatnya. Ketika tiba di Yogyakarta, ia mendapati bahwa keraton telah berubah. Pengaruh Belanda semakin menguat, dan banyak bangsawan yang mulai tunduk pada kekuasaan asing. Di sisi lain, Rara Wulan masih setia menunggu. Saat mendengar kabar kepulangan Diponegoro, hatinya berdebar. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa pangeran yang kembali bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh rakyat yang membutuhkan keadilan. Pertemuan mereka pun tak terhindarkan. "Rara, aku telah kembali. Tapi aku bukan lagi hanya seorang pemuda yang berjanji, melainkan seseorang yang membawa misi besar." Rara menatapnya dengan mata berbinar. "Aku tahu, Pangeran. Dan aku akan selalu mendoakan langkahmu." Dengan segala ilmu dan pengalaman yang ia peroleh, Diponegoro kini bukan hanya seorang pangeran, tetapi juga pemuda yang siap menghadapi masa depan dengan kebijaksanaan. Ia belajar bahwa ilmu adalah cahaya, keberanian adalah pondasi, dan kesetiaan adalah kekuatan yang tak terlihat. Setiap perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang pelajaran yang membentuk diri. Dan bagi Diponegoro, perjalanan ini baru saja dimulai. Langkah Diponegoro kini semakin mantap. Perjalanan mencari ilmu telah usai, kini tiba saatnya untuk berjuang. Sebuah babak baru dalam sejarah pun dimulai. Dari episode ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik. Pentingnya menuntut ilmu. Diponegoro sadar bahwa ilmu adalah bekal utama sebelum terjun dalam perjuangan. Ia rela meninggalkan kenyamanan demi mencari hikmah dan kebijaksanaan. Kesetiaan dan keikhlasan hubungan antara Diponegoro dan Rara Wulan menggambarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal pertemuan, tapi juga tentang kesabaran dan doa. Persahabatan yang menguatkan Bagus Suryo dan teman-teman seperjuangannya menunjukkan bahwa perjalanan mencari ilmu lebih bermakna ketika dilakukan bersama, saling mendukung dan menguatkan. Keberanian dan ketahanan diri. Latihan berkuda melewati sungai deras mengajarkan bahwa menghadapi ketakutan adalah langkah pertama menuju kemenangan. Kebijaksanaan dalam memimpin. Kyai Mojo menekankan bahwa pemimpin sejati tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pengaruh pendidikan pesantren dari berbagai guru, Diponegoro mendapatkan ilmu agama, strategi, dan kepemimpinan, yang membentuknya menjadi pemimpin visioner dan religius. Kesiapan menghadapi perjuangan. Setelah menimba ilmu, Diponegoro tidak berhenti di sana.
Ia menyadari bahwa langkah berikutnya adalah menerapkan apa yang telah dipelajarinya untuk memperjuangkan tanah air. Pesan moral dari episode ini adalah bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah senjata utama dalam menghadapi kehidupan, dan seorang pemimpin sejati harus siap berkorban demi kebaikan yang lebih besar.